Berak nggih. Gak apa-apa sing penting ketok. Cek. Baiklah hadirin Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ma'syarul jin wal insi in istata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ardi fanfudu la tanfuduna illa bisultan. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Sadaqallahu nadzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah taala, segala puji kita aturkan kehadirat Allah. Alhamdulillah hingga detik ini kita tetap masih diberikan kesempatan oleh Allah bisa beraktivitas. Mudah-mudahan yang kita lakukan yang baik-baik, yang diridhoi Allah dan bernilai ibadah, sehingga nanti pada saatnya kita kembali ke hadiratnya betul-betul mati dalam ridhonya, mati dalam keadaan husnul khotimah, jauh dari su'ul khotimah. Salawat salam kita aturkan kepada baginda junjungan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah amat sangat banyak memberikan uswah kepada kita. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya dan kelak pada saatnya mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan hadirin taklim kita dalam waktu yang amat sangat singkat ini. Kita kemarin sudah membahas tentang sholat sunnah fajar atau sholat sunnah qabliyah subuh atau sholat ghoda atau Quran al-fajr. Sekarang hadirin menerangkan tentang tahfifi rakaatil fajri. Sholat sunat fajar atau qabliyah subuh itu nilainya luar biasa, agungnya luar biasa. Jadi sholat sunnah itu yang apa, yang hendaknya tidak ditinggalkan adalah ini diantaranya. Qabliyah subuh itu jangan sampai hendak. Karena apa? Nilainya demikian hebat ya. Seperti yang sudah kita sampaikan, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu nanti di hadapan Allah nilainya jauh lebih hebat daripada dunia ini seisinya. Sopo sing iso ngitung kekayaan dunia ini. Belum kekayaan-kekayaan yang terdapat di dalam perut bumi, ra iso ngitung pokoke. Itu kalah dengan 2 rakaat sebelum subuh. Karena itu hadirin rugi lek gak nglakoni 2 rakaat sebelum subuh. Sekalipun mungkin kita sedang berhalangan, sakit misalnya, tidak bisa ke masjid, bisa karena sakit atau udzur apa saja, maka upayakan 2 rakaat sebelum subuh ini dilaksanakan. Mungkin sholatnya karena sakit sambil berbaring, sambil duduk, atau sambil apa saja, sebelum subuh upayakan 2 rakaat. Yang pertama. Yang kedua, jangan sampai ada malam tanpa witir. Ini sholat sunnah. Walau rakaatan, sekalipun hanya 1 rakaat, dan sekalipun seperti yang sudah bolak-balik kita aturkan, dilaksanakannya awal malam. Habis sholat isya langsung ba'diyah isya langsung witir. Ini namanya awal malam. Pokoknya jangan ada malam tanpa witir. Syukur kalau bisa sampai 11 rakaat. Paling tidak 3 rakaat nih. 3 rakaat lek suratnya pendek-pendek ya cepet aja. Al-Kafirun terus An-Nasr terus Al-Ikhlas. Mari dong nggih. Itu lek kepingin cepat. Lek kepingin sing kayak sunnah Nabi ya, rakaat pertama baca Al-A'la, sabbih isma rabbikal ladzi khalaq dan seterusnya. Rakaat kedua Al-Kafirun dan rakaat ketiga Al-Ikhlas. Boleh dikerjakan di awal malam. Nanti kalau bangun malam, sholat malam sak kesele,
wis gak usah witir malih. Nggih, itu yang kedua. Yang ketiga salat tahajud. Nggih. Yang selanjutnya salat duha. Salat duha ini sekalipun Nabi tidak menekankan untuk setiap hari, tapi jangan sampai tidak melaksanakan. Itu nggih yang lain-lain ya penting, tapi itu yang harus diutamakan. Nah, hadirin kita kembali ke sini, rupanya 2 rakaat sebelum subuh itu sekalipun nilainya luar biasa hebat, Nabi mengajarkan adalah dengan ringan, pendek. Oke, nanti kita ketemu hadisnya. Sampai Ibunda Aisyah itu bergumam dalam hatinya, Rasul kok cepet banget oleh sholat sholat sunnah fajar, apa ndak baca surat ya, sakit cepete. Padahal Nabi itu sholat lama aja ini. Tapi untuk 2 rakaat sebelum subuh ini dipendekkan. Ini babnya. Rakaatil fajri wa baini mayaqra'u fihima. Apa yang hendaknya dibaca, wa bayanu waqtiha dan waktunya. Ya, mudah-mudahan nanti kita bisa pahami dan kita amalkan. Baik. Yang pertama, sebuah riwayat dari Aisyah, salah seorang istri beliau radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana niki adalah Nabi yusolli rakaataini khafifataini, salat sunnah subuh qabla subuh 2 rakaat khafifataini yang ringan, pendek bacaannya. Nggih. Bainan nida'i wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Artinya setelah adzan selesai itu masjid harus menyediakan waktu untuk sholat sunat minimal 2 rakaat. Syukur kalau bisa 4 rakaat, atau kalau lebih. Di tempat kami hadirin di Simo sana, saya mohon kepada takmirnya, jedanya antara adzan sama iqamah itu 1/4 jam. Kayak di Mekah itu malah 1 jam. Adzan ngenteni iqamah sowe sian. Apa waktu itu adalah waktu taman surga. Panjenengan nglakoni napa mawon itu masyaallah luar biasa, nilainya nilai surgawi. Maka kalau bisa nggih setelah salat sunat fajar atau qabla subuh, panjenengan maca napa niku banyak nggih, di antaranya sholawat dan zikirnya malaikat. Malaikat berzikir subhanallah wa bihamdi subhanallah bil azim ping 100. Cepet kok niku. Subhanallah, apa lagi? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Luar biasa nilainya. Ini yang biasa dilakukan oleh malaikat, tasbihnya malaikat. Apa lagi? Jamana subhanallah wa bihamdihi dhisik. Baru subhanallahil azim terus astagfirullah ping 100. Nggih, kula insyaallah nggih belajar istiqamah. Lek empun niku nggih mari sik waktune isih ana niki lek iso takmire diusuli jamnya, jedanya nek subuh tok ae ditambahi. Baca istighfarnya Nabi Yunus dengan diawali beberapa asmaul husna. Nabi Yunus itu di dalam Al-Quran disebutkan, kalau saja Nabi Yunus itu tidak ingat kepada Allah, tidak zikir kepada Allah, dibiarkan oleh Allah di perutnya ikan sampai hari kiamat. Coba, karena Nabi Yunus terus berzikir, kenapa zikirnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Cocok. Ini luar biasa hebatnya. Lah, sing apik diawali dengan Asmaul Husna, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Nggih, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Rasa akeh-akeh. Nggih. Nggih, nek kula 41 kali. 41 kali. Hadirin yang dirahmati Allah taala, banyak cerita nyata. Dulu di sini itu ada, di Ngagel, Raya Ngagel itu ada PT Ikhlas, Aneka Gas Industri, ngerti nggih? Nggih, ada salah seorang pegawainya itu sak keluarga ngaji sama saya, namanya Pak Asmara Hadi. Nggih.
Pak Asmar Hadi. Yang pernah ke situ mesti tahu. Suatu ketika Pak Asmar Hadi ini kena ujian karena dia bagian keuangan. Diuji menggelapkan uang bukan hanya jutaan, ratusan juta. Jadi coba, susahnya setengah mati. Ya apa? Sudah tidak punya anu lagi apa ya daya untuk mengelak. Akhirnya dia bilang sama saya, Pak Rahmat, saya kena gini, buat saya dibantu. Hadirin, saya bilang, Pak Hadi panggilannya, Asmara Hadi dipanggil Pak Hadi. Pak Hadi, kula niki mboten saged napa-napa. Tapi saya ingat ada zikirnya Nabi Yunus. Nabi Yunus itu di perutnya ikan. Kenapa dapat sampai di perutnya ikan? Karena Nabi Yunus khilaf, salah, melarikan diri dari kaumnya yang apa jenenge niku? Mokong nih bahasa Surabaya nggih. Ditelan ikan di dalam perutnya ikan itu Nabi zikir ini. Zikir itu loh di perutnya ikan, coba bisa dibayangkan. Wis peteng nggone lambunge ikan campur karo teleke ikan, peteng ambune kaya apa terus oleh bernapas nggih. Karena zikirnya Nabi Yunus ini akhirnya Nabi Yunus dikeluarkan oleh ikan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, tapi diawali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Lek gadah hajat kayak niki wau Pak Asmar Hadi niki, salat sunat dulu 2 rakaat atau lebih, salat hajat. Mari itu zikiriku nek iso sakake sak kesel sak kuate. Rupanya hadirin Bapak Ibu, Pak Asmar ini sudah semakin sedih. Nggih, karena deadline-nya sudah akan sampai. Rupanya beliau membaca ini hampir-hampir malam itu tidak pernah tidur, baca terus 3 hari 3 malam. Hadirin, rupanya bertemu dengan jalan keluarnya. Pak Asmar Hadi ini akhirnya bebas dari tuduhan itu, fitnah itu. Nah, maka Bapak Ibu yang punya persoalan seperti ini, ketika malam hari sholat malam, boleh tahajud, boleh hajat atau yang lain, kemudian zikir ini. Zikirnya Nabi Yunus diawali dengan ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Gampang dong ya? Gampang. Nah, ini kalau dalam keadaan biasa normal seperti ini, panjenengan baca setelah sholat subuh tadi itu, setelah baca subhanallah wa bihamdi subhanallah azim astaghfirullah, baca ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin ping 41. Ngoten nggih? Nggih. Terus malih nek sene waktune didelok sene waktune baca ya hayyu ya qayyum tapi bi rahmatika astaghis. Ini biasa dilakukan oleh para arifin ahli makrifat itu. Nggih, sak mampune. Nah, hadirin, ini hebat sekali dibaca antara azan subuh dan iqamat. Makanya rugi kalau tidak berjamaah. Ngoten nggih? Baca itu insyaallah. Kemudian kembali zikirnya Nabi Yunus tadi itu ada lagi di daerah Jemur Sari sana itu ada dokter anak namanya Dokter Nini Asmawati juga ngaji sama saya. Suatu ketika juga kena problem. Dia nangis-nangis ngomong ini. Saya suruh baca itu. Alhamdulillah hadirin juga mendapatkan jalan keluar yang tidak terlalu lama diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngaten nggih? Lho kok loncat iki mau. Dah, iya Bang. Baik. Jadi Aisyah ini cerita katanya Ibunda Aisyah. Oh lah ya Bang. Karena adalah Nabi sholli rakaatai khafifataini bainal nida wal iqamah. Nabi itu sholat sunnah qabliyah subuh dengan ringan pendek bacaannya, maksudnya nggih, antara nida azan wal iqamah dan iqamat minas sholati subuhi, dari azan subuh. Muttafaq alaih, hadisnya sangat sahih, disepakati oleh seluruh para ahli hadis. Nah, jadi hadirin, sholat sunnah qabliyah subuh itu fadilahnya demikian hebat, luar biasa. Rupanya Nabi tidak memerintahkan, tidak menyontohkan dengan sholat yang panjang, tidak, pendek saja. Nanti kita ketemu bacaannya. Wa fi riwayatin lahuma, nggih,
Juga dalam riwayat yang lain yusolli raqatil fajri, beliau Rasulullah sholat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Idza samil adani, ketika selesai mendengarkan adzan. Fayukhafifahuma, beliau meringankan sholat itu, pendek maksudnya. Hatta akulu, nah ini Aisyah, sehingga aku bergumam dalam hati, angen-angen, hal qara'a fihi ma fi umil Quran. Nabi itu apa ndak baca surat ya? Kok cepet banget sholatnya. Nanti kita ketemu hadirin bahwa sholat yang apa, sholat bacaan sholat qabliyah subuh ini yang umum dilakukan oleh Nabi. Yang pertama, rakaat pertama al-kafirun. Apal nggih? Mosok sih al-kafirun ka apal nggih. Saking apal. Rakaat kedua nggih, al-ikhlas qul huwallahu ahad. Nek kula tak waca ping 3. Apa ping 3, Pak? Saya ingat sabda yang dulu sudah kita pelajari itu, baca al-ikhlas sekali itu padha karo baca sepertiga Al-Qur'an. Saya berharap salat sunat qabliyah subuh saya rakaat yang kedua itu sama dengan mengatakan Al-Qur'an. Maca al-ikhlas ping 3. Sita ra apa-apa. Niki kula alasannya itu saja. Ngaten mawon. Wa fi riwayatin li Muslim, dan ini khusus riwayatnya Imam Muslim, karena adalah Nabi yusolli raqatal fajri idza sami'a adzana wa yukhafifuma. Padha mawon isinya. Bahasanya sing lain. Nabi ketika selesai mendengar adzan subuh, beliau melakukan sholat kemudian meringankannya. Mbon saniki nomor 2 langsung. Wan Hafsah. Hafsah ini juga salah seorang istri Nabi. Tadi Aisyah juga istrinya Nabi. Hafsah ini hadirin nanti ketemu hadisnya. Hafsah ini pernah habis sholat subuh itu beliau ibunda Hafsah ini zikir bukan pakai tasbih ini, tapi mas dulu batu itu batu kecil-kecil, apa jenenge, kerikil, diwadahi dalam jumlah tertentu, lek maca oleh siji pindah sini siji terus gitu. Itu ketika selesai subuh. Nah ketika Nabi akan keluar melihat ini Hafsah ini zikir kayak tadi itu, rupanya hadirin karena banyak zikirnya banyak, Nabi pulang dari keluar itu si Hafsah ini masih zikir kayak gitu. Nabi bilang, apa ndak kesel kowe? Nggih, wajar to nggih. Lah wong wedok lak tugase akeh, urung korah-korah, urung non resik-resik, urung gawe teh segala macam. Lah kok urung mari-mari. Saiki ngene ae. Tak kasih. Nah, ini hadirin, jadi zaman itu sudah ada pakai hitungan, alat hitung. Makanya sekarang kalau ada orang yang mengatakan zikir pakai tasbih itu dak ono contone, ini contohnya. Salah seorang istrinya Nabi pakai kayak gitu, cuma memang bentuknya belum tasbih. Tapi ya pakai alat hitung. Yang penting alat, nggih. Itu ndak dilarang oleh Nabi. Cuma Nabi bilang kok sakmono wene kok gak mari-mari kok gak kesel kowe. Akhirnya oleh Nabi wis maca niki ae. Nanti kalau kamu baca sekuatmu sudah sama nilainya seperti zikirmu yang berjam-jam itu. Subhanallah, subhanallah wa bihamdihi. Padha mawon kaya oh nggih subhanallah malih. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata arsy wa midada kalimati. Ngono tok. Tapi nilainya luar biasa. Nggih. Oleh karena itu tasbih itu rupanya luar biasa nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu bahkan hadirin di riwayat yang lain disebutkan Abu Hurairah. Kenal nggih? Nan boten rek, cuma krungu ngoten nggih. Lek kenal tak takoki kenal nang ndi ngono bingung kok. Ya Abu Hurairah ya yang banyak meriwayatkan hadis itu. Hadirin, beliau memakai yang sudah kayak kita tapi bukan biji. Beliau cari benang agak besar dibundeli napa bundel niku? Bukhul. Satu tasbih ini jumlahnya ndak tanggung-tanggung 2000. Lah delak 100 paling nggih. Ini 2000. Lah Abu Hurairah ini belum tidur kalau belum menyelesaikan putaran tasbihnya ini dengan baca tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ping 2000 coba. 2000 gak titik. Ade maca 100 saya
sesuk kamu cemeneh wisan. Wis kesel rasane. Ini tiap mau tidur beliau baca ini. Belum bacaan yang lain termasuk surat Al-Mulk baca oleh beliau. Jadi hadirin kembali, kalau ada orang yang mengatakan tasbih itu tidak ada contohnya, ngaji itu sih ayo ben ketemu nanti kan nggih. Baik. Kita ke sini Hafsah. Dia berkata anna Rasulullah SAW kana idza adzanal muadzin. Ketika muadzin wis adzan subuh li subhi subuh wa badaa subhi wa badaa dan telah jelas waktunya subuh ini maksudnya sholat rakaat ini khafifata ini podo, cuma teksnya yang berbeda. Ini juga mutafaq alaih, sama tadi Aisyah juga mutafaq alaih. Nah ini yang dirahmati Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi, sholat qobliyah subuh itu luar biasa nilainya, tapi Nabi memerintahkan bahkan menyontohkan itu ra usah dawa. Ngoten nggih? Bahkan hadirin ada amalan Nabi yang tidak umum. Sekarang ra ono wong niru ra ono. Beliau lah wis ngono iku, nggih, salat sunat 2 rakaat macam tertentu, beliau berbaring sebentar, beberapa detik aja. Tangan kanannya ini dilemek nang gini. Nggih tak di tempat salatnya. Sedilu. Enggak ngerti apa hikmahnya, fadilahnya, apa luar biasa. Tapi itu amalan Nabi. Nanti ketemu kita riwayatnya. Nah ini orang sekarang jarang. Saya pernah lihat itu ada jamaah tabligh. Pernah lihat jamaah tabligh ya? Itu biasa ngamalkan itu. Ini mari adzan subuh ngoten dia. Baik kita lanjutkan dulu. Wa fi riwayatin Muslim, ini khusus Imam Muslim maneh. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tala'a salat fajri, ketika telah muncul fajar, beliau salat fajar. La yusolli ila rakaat ini, beliau tidak salat apa-apa kecuali 2 rakaat ini khafifata ini enteng malih, sedikit maksudnya bacaannya. Jadi qobliyah subuhnya ringan. Baik, jadi kayak gitu semua. Yang ketiga sebuah riwayat dari Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya anaknya Pak Umar. Aslinya namanya Abdullah. Maka di riwayat yang lain terkenalnya Abdullah bin Umar, atau juga ini Ibnu Umar ngeten tok. Tapi podo maksudnya. Ini cerdas sekali Abdullah bin Umar ini nggih. Radhiyallahu qala. Abdullah bin Umar berkata, "Kana Rasulullah SAW yusolli minal laili masna masna." Nah ini hadirin, Rasul kalau malam sholatnya 2 rakaat. Tapi Nabi itu nek sholat malam panjang lama. Di dalam riwayat pernah yang kita temui itu beliau baca surat Al-Baqarah sampai kemari ditambah malih surat Ali Imran, surat An-Nisa sampai selesai pernah. Tapi rong rakaat. Wa yutiru bi rakaatin. Nah, Nabi juga tidak jarang witirnya cukup 1 rakaat. Jadi 2 rakaat ngadeg meneh, 2 rakaat ngadeg meneh didelok, lek kira-kira wis waktunya tinggal mepet, beliau witir 1 rakaat. Nggih. Min akhiril laili, di akhirnya malam. Wa yusolli rakaataini qabla sholatil ghada. Lah niki sing kula moaken. Ghada itu ya subuh. Kadang-kadang beliau mengatakan ghada. Kadang-kadang fajar tadi itu. Fajar, kadang-kadang subuh. Nggih, kadang-kadang bukroh. Jadi istilahnya akeh. Sampai ana wong sing dikandani mboten nurut. Pak, salat sunah fajar kali salat qobliyah subuh itu bagus mana lah ini ngaji gak tutup nggon yo ngeten iki oleh-oleh. Salat sunat fajar ya qobliyah subuh itu, atau juga salat ghoda. Itu namanya semuanya salat sunnah qobliyah subuh, qoblatal ghoda. Wa kanal adanu bi adaini, dan beliau melakukan memang setelahnya adzan dikumandangkan. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini ada tambahan menerangkan tentang Nabi lek malam sholatnya 2 rakaat terus ditutup dengan witir 1 rakaat. Jadi witir boleh bagus di akhir malam, tapi juga boleh di awal waktu. Nanti kita ketemu riwayatnya yang di awal waktu. Yang keempat, an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu Rasulullah SAW qala kana yaqra'u fi raka'atin niki. Bacaannya sekarang.
adalah Nabi ketika sholat sunat beliau subuh itu yaqra'u fi raq'atail fajri fil awali minuma qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Ini di satu waktu. Kadang-kadang baca ini sampai saya terus al-ayah sampai akhir ayat. Allati fi al-Baqarah wa fi akhirihima amanna billahi wa ashhad wa ashhada bi anna muslim wa ashhad bi anna muslimun. Ini di rakaat yang keduanya. Kadang-kadang baca itu Nabi. Nah, nanti di kesempatan yang lain ini. Wa fi riwayat dan dalam riwayat yang lain fi akhiril lati fi Ali Imran. Terkadang beliau baca di surat di akhirnya Ali Imran yang berbunyi ta'alau ila kalimatin sawain bainana wa bainakum sateruse. Rawahuma, kedua-duanya tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Allah alam. Yang kelima, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah qara'a. Ini yang saya tiru nggih. Lek sing wau niku terus terang kula mboten niru, mboten ngamalno niku, tapi niki. Jadi qara'a Rasulullah membaca fi raqatil fajri, di rakaat salat fajar atau rakaat qobliyah subuh. Yang pertama beliau baca qul ya ayyuhal kafirun. Niki mawon pendek to. Nggih. Wa qul huwallahu di rakaat yang kedua qul huwallahu ahad, sehingga salatnya terkesan pendek. Untuk Nabi kelihatan pendek, tapi lawai dhewe maca ngono kuwi wis dawa jan. Dan jadi rasa maca surat sing panjang-panjang sabihis misalnya. Sabihis itu dibaca ketika salat witir saja, tapi qobliyah subuh baca ini saja. Yang pertama qul ya ayyuhal kafirun, yang kedua qul huwallahu ahad. Rawahu Muslim. Pendek ta nggih? Jadi sekalipun nilainya luar biasa, qobliyah subuh itu Nabi mengajarkan pendek-pendek saja. Wan Ibnu Umar lagi, dari Ibnu Umar maneh radhiyallahu anhu qala romaktu saya memperhatikan, katanya Ibnu Umar, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun selama 1 bulan, wakana yaqra'u fi raq'ataini qabla al-fajri qul ya ayyuhal kafirun. Sampai Abdullah bin Umar ini memperhatikan Nabi selama 1 bulan. 1 bulan tuh hadirin kok iso nggih? Ya, memang orang-orang orang-orang yang dekat sama Allah, apalagi Nabi itu lek baca itu gak di dalam hati tok, di dalam lisan sampai orang lain denger. Nggih, sampai Ibnu Umar ini ngrungokno apa yang dibaca Nabi. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu. Ngoten nggih. Sehingga terdengar selama 1 bulan beliau baca qobliyah subuh itu di rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun. Dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Rawahu Tirmidzi. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Wallahu a'lamu bishawab. Baik, entek. Sebelum masuk pindah bab, ada yang perlu dibahas? Ada pertanyaan? Mboten enten? Ibu-ibu mboten enten? Tidak ada, sudah paham nggih? Karek ngamalno, termasuk bacaan-bacaan yang tadi saya sampaikan itu. Baik, kalau gitu kita ini sing kula omongaken wau babu istihbabi al-ittija. Bab menerangkan disunahkannya ittija itu ngeletak miring kanan ba'da raqatil fajri, setelah melakukan sholat sunat qobliyah subuh. Miring diluk, ngeletak diluk nggih. Ala jambil aiman, di lambung yang kanannya. Nggih. Wal khisi alaihi sawaun kana tahajudan alali amla. Baik ketika malamnya itu melakukan sholat tahajud atau tidak. Jadi ada yang mengatakan kenapa Nabi kok pakai berbaring ke kanan barang. Ada yang mengatakan mungkin Nabi istirahat sejenak karena semalaman melakukan sholat yang sangat panjang. Tapi di sini disebutkan bahwa baik melakukan tahajud maupun tidak, setelah sholat sunnah fajar itu disunahkan miring ke kanan sejenak, berbaring miring ke kanan sejenak, sebentar mungkin sampai suwi-suwi, menit-menitan, paling beberapa menit saja. Ini disunahkan oleh Rasulullah SAW. Sunnah itu artinya dilakoni ya apik,
ora dilakoni ya ora berdosa. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Yang pertama, sebuah riwayat dari Aisyah radhiyallahu qalat kana Nabi sallam idza shalla rakaatil fajri, adalah Nabi ketika selesai melakukan sholat sunat fajar, sholat sunat qabliyah subuh, ittaja'a, berbaring di ala sikil aimani, miring ke kanan, tangannya ini dibuat bantalan. Nggih. Ya sebentar hadirin yo, lek mari adzan kate turu nggih tak suwe yo, iki salat melanju. Wa anha, dan juga dari Aisyah qalat kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli bima baina ayyafragha minas sholatil isya ilal fajri ida asyrata rakaatan. Nah ini hadirin menerangkan agak panjang Aisyah ini. Nabi biasa melakukan sholat antara sholat isya ilal fajri sampai sholat subuh, itu beliau sholat sunnah ikhda asyrata rakaatan sebanyak 11 rakaat. Tapi 11 rakaatnya Nabi ini yo suwe, nek Nabi sing nglakoni 11 rakaat. Lah ini tidak dijelaskan di yang mana. Pokoknya Aisyah menyebutkan olehnya Rasul melaksanakan itu antara isya dengan sholat subuh. Apakah di akhir malam atau di tengah malam atau di awal malam? Tapi yang jelas yang sering adalah di akhir malam sebanyak 11 rakaat. Nah ini hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, 11 rakaat ini berbeda-beda pendapat berdasarkan nanti riwayat-riwayat yang akan datang. Ada yang mengatakan 8 rakaatnya adalah tahajud, terus 3-nya witir. Ada, alam ya. Ada 8 ini yang mengatakan langsung 4 Kate apa rong rakaat ndak langsung 4 Ada. Tapi yang banyak yang menerangkan adalah 2 ping 4. Terus witir 3 rakaat 1 kali. Yang terakhir juga ada yang mengatakan 2 ping 5. Terus witirnya 1 rakaat kayak yang tadi itu. Ngoten nggih. Lah panjenengan mau niru monggo, sing endi sing iso ditiru sing dilakoni sak kuwate mawon. Nek Rasulullah kan panjang-panjang surat yang dibaca. Nah panjenengan lek punya hafalan yang panjang, misalnya surat Yasin, diwaca Yasin wal Qur'anul Hakim, apa-apa. Mari ngono sesuk gak tangi meneh. Kan kedawan mambengi oleh salat. Jangan. Allah mengatakan melalui nabi yang menyampaikan, tapi maksudnya dari Allah. Ahabbul a'mali indallahi adwamuha wa in qala. Amalan ibadah, zikir dan lain sebagainya yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu adalah dawam itu istiqomah atau langgengnya, wa in qala sekalipun gak dawa-dawa. Nggih, mboten dawa sing penting istiqomah. Aja yang satu ketika nglakoni dawa suwi banget, begitu ngoten meneh-meneh gak nglakoni menenda. Allah ndak senang seperti itu. Pendek ndak apa-apa, yang penting sempurna nggih, tumukninahnya, khusyuknya dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah istiqomahnya. Baik. Wa yutiru bi wahidatin lan iki. Kalau begitu beliau 2 terus yang terakhir witir 1 rakaat. Fa idza sakata, maka ketika selesai al muadzinu minas sholatil fajri, ketika muadzin selesai adzan salat fajar atau salat subuh, wa tabayyanal fajar, ya sudah jelas sudah masuk fajar. Wajaul al muadzinu qoma faraka rakaataini khafifataini. Hadirin, tidak jarang Nabi mendengarkan azan itu masih di dalam rumahnya. Rumahnya dulu kan dekat mepet sama masjid, gitu. Sekarang sudah di dalam masjid itu. Ketika azan sudah selesai, baru biasanya sahabat Bilal ini mempersilahkan Nabi untuk masuk ke dalam masjid. Gitu. Ketika beliau masuk dalam masjid, sumarok faroka arok ini beliau sholat sunnah 2 rakaat ya qabliyah subuh tadi itu. Sumat toja'a, kemudian beliau berbaring miring ke kanan ala sikil aiman. Hakada kata ya'tiul muadzinu lil iqamah, sampai muadzin itu melaksanakan iqamah.
oleh berbaring Nabi. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ini amalan yang jarang diikuti oleh kita adalah berbaring setelah sholat qobliyah subuh itu. Karena di tempat kita umumnya waktunya pendek banget, sehingga ada yang sambatan katanya, Pak, aku kepengen baca tadi itu tapi gak cukup waktunya. Ya waca sak isoe, engko lek kurang diteruskan habis subuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah iladim, astagfirullah ping 100. Nggih. Tolong teh. Yang ketiga atau yang terakhir bab menerangkan tentang ittijak tadi itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallam idza shalla ahadukum raka'atil fajri. Ini pesannya Nabi. Ketika engkau telah sholat raka'atil fajri, 2 rakaat sebelum subuh atau sholat sunat qobliyah subuh, fal yattaji, maka berbaringlah kamu sejenak al aimani al yaminihi, di atas lambung yang sebelah kanannya. Wallahu a'lamu bishawab. Entek malih. Ada yang dibahas? Tidak ada. Anten, mboten. Hadirin, setelah selesai subuh, sekarang masuk sunat duhur. Seperti yang pernah saya bocorkan, kalau kita bisa 4 rakaat sebelum duhur dan 4 rakaat sesudah duhur, istiqomah, 2 rakaat haram masuk neraka. Nanti kita ketemu babnya di bab ini insyaallah. Yang pertama, an Ibnu Umar malih, Abdullah bin Umar maksudnya, radhiyallahu anhu qala sholaitu ma Rasulullah sallam rakaataini qabla dzuri wa rakaataini ba'daha. Satu ketika aku pas salat bersama Nabi, aku melaksanakan 2 rakaat sebelum duhur dan 2 rakaat sesudahnya. Ini yang muakkad, hadirin. Jadi yang muakkad di waktu duhur itu ada 4, qobliyah 2, ba'diyah 2, 4. Kemarin kan sudah disampaikan, barang siapa yang istiqomah sholat sunnah rawatib, qobliyah ba'diyah itu namanya rawatib, 10 atau 12 rakaat istiqomah, tapi nanti dibangunkan istana oleh Allah di surga. Artinya orang kalau istiqomah rawatib itu qobliyah dan ba'diyah ini, berarti dia juga istiqomah sholat wajibnya namanya sholat maktubah. Kalau dia istiqomah seperti itu, nanti dijamin masuk surga. Bukan hanya dijamin masuk surga, dibangunkan istana di dalam surga. Masya Allah. Pengen nggih? Ayo sungguh-sungguh lek pengen. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, apapun yang kita inginkan, termasuk husnul khotimah, itu akan Allah penuhi manakala kita mau bersungguh-sungguh. Nggih. Orang yang husnul khotimah itulah akhir nggih. Husnul kan bagus. Orang yang bagus akhirannya, artinya matinya dalam keadaan baik, itu adalah orang yang membiasakan baik. Kenapa? Di satu riwayat disebutkan orang itu mati biasanya dalam keadaan yang biasa dia kerjakan. Biasanya maksiat, gaple misalnya, minum-minuman keras, mati nih pas menunggu, mati dia. Karena apa? Ya mati itu kebanyakan dalam kebiasaan yang dia lakukan. Makanya hadirin, ada orang yang ketika sujud rupanya agak tangi, langsung mati. Karena senengannya sujud dia. Ada yang lagi baca Quran, mati. Ada. Karena hobinya baca Quran. Ada yang ustadz itu bolak-balik ditayangkan di Jakarta, khutbah, tengah-tengah khutbah, masya Allah, kepingin kula mati pas ngoten niku, masya Allah. Tapi juga hadirin panjenengan mesti pernah melihat ada pemain sepak bola ketika mau memasukkan gol mati nang lapangan. Nanti nggih, enten. Bahkan naudzubillah, ada penyanyi yang sedang menggebu-gebu. Nah,
ini karena kebiasaan yang dia lakukan setiap harinya seperti itu. Monggo lek ngono cari husnul khotimah dengan membiasakan yang baik-baik. Minimal zikir. Nggih, syukur kalau banyak sholat sunnah dan baca Quran. Nggih, lek iso. Jangan terlibat dosa atau maksiat. Tapi menungso niki ya tidak bisa luput dari salah dan dosa. Tetapi hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, ada pesan Nabi, 3 pesan. Salah satu pesannya Nabi adalah hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan maksiat, jangan kamu terlibat di dalamnya. Kalau ternyata sengaja maupun tidak sengaja terlibat di dalam dosa, itu secepatnya diikuti dengan kebaikan. Innal hasanata yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amalan baik itu menghapus dosa-dosa daripada kesalahan. Ini hadirin nanti kita ketemu riwayatnya, ada riwayatnya. Suatu ketika ada seorang laki-laki Arab waktu itu, Nabi masih ada. Beluntek iki. Salam iki nggih, diterusno cerita. Panjenengan nek kula lali panjenengan elingno. Lek pun tit ngenten iki kula lek terus gak enak rasane. Mudah-mudahan ngaji yang singkat ini dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa taala, dibaring mati dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya mujibas sailin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.